Selamat datang dan terima kasih karena Anda telah membeli kursus lanjutan tentang Purifier ini. Di sini, bersama channel Adventure Story, saya akan berbagi dengan Anda banyak hal penting yang saya dapatkan dari pengalaman, hal-hal yang saya lihat dari rekan-rekan kita di kapal. Dan setelah berdiskusi, setelah beberapa interaksi dengan kasus nyata, saya membuat kursus ini yang mencakup bidang yang luas tentang separator dan OWS, Oily Water Separator. Kursus ini akan berlangsung selama 5 hari untuk pemurnian tingkat lanjut dan 2 hari tambahan untuk Oily Water Separator. Kita juga akan membahas entry yang kita buat di Oil Record Book. Selain itu, kami akan memberikan informasi berharga tentang banyak aspek yang sangat berkaitan dengan mesin dan peralatan ini. Kita akan melihat bagian dalam dari separator. Kita akan mempelajari cara penyetelan yang benar. Kita akan belajar cara mengidentifikasi masalah, cara memeriksa peralatan dengan benar, cara memilih gravity disk yang tepat, perbedaan operasi antara clarifier dan purifier, sistem deteksi air, kualitas, dan bahan bakar itu sendiri. Kita akan melihat apa saja yang bisa merusak mesin kita. Dan ini, pada titik tertentu, adalah awal yang sangat baik untuk semua tingkatan yang belum pernah banyak berinteraksi dengan purifier. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya akan menjadi instruktur Anda. Nama saya Mikhail Kvasnikov. Saya memiliki total 8 tahun pengalaman berlayar di berbagai jenis kapal seperti tanker, kapal ro, kapal penumpang, dan kontainer. Dan saya adalah pemilik saluran YouTube Adventure Story, seperti yang Anda ketahui. Di sini Anda akan melihat bagaimana program kita akan berlangsung. Di sini Anda bisa melihat beberapa informasi umum dan paragraf dari setiap bagian. Setiap paragraf juga mencakup informasi detail tentang segala hal dan semua tahapan yang perlu diketahui saat Anda melakukan overhaul purifier, apa saja yang harus diperiksa, apa yang harus dilihat, dan di mana Anda harus memberikan perhatian. Pertama-tama, hari pertama kita akan dimulai dengan pengenalan, yaitu tentang purifier itu sendiri secara umum, dan juga tuntutan keselamatan secara menyeluruh untuk pekerjaan ini. Jadi, mari kita mulai hari pertama kita. Di sini kita akan melihat satu animasi yang menarik. Dari tengah, kita memiliki saluran masuk cairan yang belum terpisah, lalu perlahan-lahan seluruh area itu akan terisi. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, cairan kita telah terpisah dari cairan ringan yang berwarna kuning, dan cairan ini akan dihisap oleh pompa cairan ringan. Jadi di bagian tengah sini, kita memiliki antarmuka, seperti yang disebutkan. Ini adalah garis kecil air antara cairan ringan dan cairan berat. Di tempat ini, kita akan memiliki cairan berat yang ditarik oleh pompa cairan berat, dan ruang di sini akan tetap digunakan untuk zat padat. Jadi, semua padatan dari tempat itu akan dibuang jika terjadi pembuangan setelah waktu tertentu. Emoce di dalam. Hari ini, saya akan menyajikan kepada Anda sebuah buku dan juga kursus daring yang terkait dengan minyak mentah dan pencucian minyak mentah. Ini adalah buku yang mentransfer pengetahuan yang telah saya kumpulkan, keahlian, dan semua keberhasilan yang dibutuhkan agar dapat melakukan operasi pembongkaran sebaik mungkin tanpa mengalami situasi yang tidak menyenangkan atau klaim tambahan. Buku ini membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah saat naik ke kapal. Saya benar-benar percaya pada materi pelatihan yang telah saya buat, karena semuanya sudah divalidasi dan metodologinya telah diuji. Dan buku ini benar-benar memberikan nilai tambah langsung sejak halaman pertama Anda mulai membacanya. Hal lain juga,
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan yang mendalam adalah dengan mengikuti kursus online yang secara khusus saya buat untuk topik ini, yang sudah tersedia di channel YouTube. Buku ini juga mudah dibeli di Amazon, dan Anda bisa langsung mengaksesnya melalui tautan yang akan saya cantumkan di bawah video ini. Jadi, bergabunglah hari ini dan buka jendela serta peluang di depan Anda dengan cara yang jauh lebih mudah dan lebih terjangkau. Panduan crude oil washing yang dikombinasikan dengan kursus online Master Class Crude Oil Washing akan memberikan Anda panduan praktis melalui semua tahapan, mulai dari pemahaman perilaku molekul, setiap jenis dan karakteristik masing-masing, cara menanganinya, hal-hal yang harus diwaspadai, cara mengatasi masalah jika terjadi sesuatu, hingga cara memilih program terbaik. Jadi, semua itu adalah perjalanan yang benar-benar luar biasa dalam proses crude oil washing. Ini akan mengubah cara Anda memandang crude oil dan proses pembuangannya sendiri. Ini akan memberikan Anda keunggulan kompetitif untuk tetap terdepan dengan pengetahuan mutakhir. Setelah timer selesai, kita akan memulai proses pembuangan total dari bowl. Selanjutnya, kita juga memiliki sistem pemisahan dari alfa-lafal. Sistem terbaru yang diperkenalkan di industri maritim, yaitu sistem pemisahan S dan P-Flex, dan mari kita lihat lebih detail. Separator ini benar-benar sangat bagus, sangat mudah digunakan. Kita bisa lihat ada purifier itu sendiri, modulnya, panel operasi, pemanas, katup air, alat pendeteksi air, pompa pengumpan, dan katup 3 arah. Jadi cairan yang belum dipisahkan melewati pemanas, mendapatkan suhu, dan melalui katup 3 arah, akan dimasukkan ke tengah purifier. Pertama-tama, tentu saja, kita akan mengisi bagian dalam dengan air operasi. Selanjutnya, kita punya cairan yang belum dibersihkan, belum terpisah, dan perlahan-lahan prosesnya akan dimulai. Kita punya cakram atas, yang seperti sudah saya baca di manual, akan mencakup berbagai macam berat jenis bahan bakar. Dan seperti yang bisa kamu lihat juga di sini, kita punya tempat penampungan kotoran. Dan ini semua adalah material berat, semua material logam yang akan terkumpul melalui proses pemisahan. Kita juga bisa melihat pelat-pelat di sini. Pelat-pelat ini membantu memperbesar ruang bebas di dalam purifier sehingga semakin banyak partikel yang akan ditarik dari minyak dan akan terkumpul di bagian tepi pusat boiler. Minyak bersih yang telah disaring dengan seksama akan tetap berada di bagian dalam sistem dan kemudian akan secara otomatis dikirimkan langsung ke tangki penyimpanan kamu atau kemanapun tujuan kamu berlayar, atau bahkan kembali ke mesinmu lagi untuk digunakan kembali. Jadi di sini, kita memulai prosedur pembersihan. Kita bisa lihat bahwa katup 3 arah kita tertutup, dan kita melakukan pengisian untuk mangkuk dengan air operasi. Dan selanjutnya, jadi kita tidak akan kehilangan banyak sekali minyaknya. Itu tidak akan tercampur. Jadi kita punya prosedur pembuangan. Nanti, kamu juga bisa lihat di sini bagaimana aliran minyak bersih keluar. Dan juga, kita punya alat ini yang memberikan perlindungan maksimal untuk mesin yang akan menentukan kadar air dan akan menghentikan operasi separator jika memang terjadi demikian. Hal lain yang perlu diketahui adalah tentang cincin pengunci. Cincin pengunci, mengamankan dan mengunci mangkuk. Dan sangat,
Sangat penting untuk diketahui bahwa pemunci ini harus dalam kondisi baik, tidak boleh ditekan, atau ditekan berlebihan. Jadi harus pas juga di mangkuk, dengan tepat dan benar. Kita bisa lihat bagaimana sistem mangkuk yang baru beroperasi, naik turun, untuk membuka dan menutup. Dan memang sangat fleksibel dan operasional. Dan terakhir, belakangan ini, kita punya IPC 60, yaitu monitor kontrol yang mudah digunakan. Jadi, Purifier adalah salah satu peralatan terpenting di kapal karena alat ini memberikan kapal kemampuan untuk berlayar dengan aman saat kondisi cuaca buruk. Dan jika, Purifier kita rusak pada saat itu, sudah pasti, performa mesin kita juga akan menurun, dan kita juga tidak tahu apa konsekuensinya. Jika mesin kita benar-benar mati total atau shutdown. Jadi, kenapa Purifier itu sangat penting? Mereka memberikan kita kualitas dan kuantitas, di mana masing-masing punya peran khusus yang harus dipenuhi. Kualitas berusaha mengurangi, sebisa mungkin, partikel dan limbah padat yang ada di dalam, bahan bakar. Ini akan membantu mencegah kerusakan pada mesin, pada komponen, dan di sisi lain juga memasok dalam hal kuantitas. Jadi, ini semacam pompa yang memindahkan bahan bakar dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah salah satu fungsi dari Purifier, karena di dalamnya terdapat pompa sentrifugal. Pompa-pompa ini juga akan memindahkan kapasitas yang tepat yang kita butuhkan, yang harus sedikit melebihi kapasitas mesin. Dan dengan begitu kita akan menghindari prosedur blackout. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kualitas bahan bakar akan semakin menurun seiring kita mendekati akhir era bahan bakar dan era minyak fosil. Dan kita akan semakin sering melihat gambar-gambar seperti ini, di mana waktu antara perawatan akan sangat berkurang karena jumlahnya. Dan usahakan untuk menghindari, teman-teman sekalian, pencampuran bahan bakar sebisa mungkin. Anda hanya boleh mencampur bahan bakar dalam keadaan darurat ketika Anda benar-benar tidak memiliki solusi lain. Tapi mari kita bahas di sini bagaimana kita bisa mengoperasikan Purifier kita dengan efisiensi maksimal dan tanpa menimbulkan masalah tambahan. Jadi, Purifier sebagian besar terbuat dari baja tahan karat. Baja tahan karat sangat mengurangi erosi pada komponen-komponennya. Jadi inilah mengapa baja tahan karat dipilih. Ia dapat menahan beban yang luar biasa dari daya sentrifugal dan material korosif yang dikandungnya. Dengan suhu tinggi, material dan media yang sangat korosif, seperti bahan bakar. Bagi saya, pemurni alfa-lafal adalah pemurni termahal dan terbagus yang pernah saya coba. Dan itu sungguh canggih. Itu dibuat dengan banyak rincian tentang bagaimana, merombak, bagaimana melakukan perombakan. Dan, secara umum, bisa dibilang setiap pemurni punya, alat khusus yang berbeda, filosofi yang berbeda juga. Ini bisa kita bicarakan, tapi secara umum cara kerjanya sama. Hanya ada beberapa masalah dan perbedaan. Mungkin, di alfa-lafal, kalau kamu melakukan semuanya dengan benar, kamu tidak akan pernah mengalami masalah. Di pemurni lain, seperti Westfalia dan, Mitsubishi, kamu harus lebih spesifik dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan. Minyak bahan bakar dengan suhu pemisahan yang berbeda, kita punya itu. Kita sudah melihatnya.
Ada beberapa kapal yang bisa menggunakan kedua jenis bahan bakar yang berbeda. Dan di salah satu kapal, saya pernah punya 3 jenis minyak bahan bakar yang berbeda. Jadi mereka punya 3 suhu berbeda untuk pemisahannya. Kurang lebih untuk hal yang sama. Sebaiknya kamu tahu semua suhu pemisahan, suhu penyimpanan, dan suhu transfer dari analisis Phobos yang akan kamu terima setelah seminggu atau beberapa hari, tergantung seberapa cepat analisisnya selesai. Saat mengganti bahan bakar, lakukan perubahan suhu secara perlahan agar kamu bisa menyesuaikan pengontrolnya. Misalnya, praktik yang baik untuk mengubah suhu dari 90 derajat ke 70 derajat adalah sekitar 5 derajat setiap 2 jam. Itu sudah cukup sampai bahan bakar bersirkulasi dari tangki settling ke tangki servis dan mulai diisi dengan bahan bakar baru. Ini adalah praktik yang baik. Di sini kita bisa melihat bagian dalam dari purifier kita. Kita bisa melihat semua komponennya. Memang benar-benar seperti itulah adanya. Semua komponen purifier membutuhkan perhatian khusus, baik untuk pengukuran, pemeriksaan, dan beberapa di antaranya punya masalah spesifik, rentan terhadap beberapa masalah tertentu yang berkaitan dengan konstruksinya. Misalnya pada purifier Mitsubishi, kita paling sering mengalami masalah pada pilot valve dan koplingnya sendiri. Dan, pada Alfa Laval, yang paling sering saya lihat adalah masalah pada solenoid valve air. Pada bagian gear, sebagian besar masalah berkaitan dengan sabuk, dan kadang-kadang alarm palsu. Dan kamu bisa melihat beberapa, hal ini saat bekerja dengan mereka. Alarm apa yang paling sering muncul? Jadilah berkelanjutan dalam semua operasimu, hasilkan lumpur seminimal mungkin. Dan bagaimana cara mencapainya? Kamu akan menghasilkan lumpur lebih sedikit dengan mengoperasikan purifier dengan lebih baik, dengan memeriksa lumpur yang kamu hasilkan, dan dengan operasi seperti itu, kamu juga akan mengurangi transfer. Transfer yang lebih sedikit berarti konsumsi daya yang lebih rendah karena pompa berjalan lebih sedikit. Konsumsi dari kamu juga berkurang, dan transfer yang lebih sedikit berarti waktu yang lebih hemat. Jadi sepanjang hari, kamu hanya akan melakukan transfer yang spesifik saja dan tidak ada transfer tambahan. Jadi kita akan tahu persis jumlah yang sudah kamu kerjakan. Dan lebih sedikit entry di buku catatan minyak dan entry lainnya, secara keseluruhan. Mari kita bicara tentang keselamatan peralatan. Selalu informasikan seluruh departemen mesin tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi, pekerjaan apapun yang sedang berjalan, semua orang akan diberitahu, akan diinformasikan. Jadi mereka tidak akan mengganggu prosedur tersebut, yang sangat penting. Semuanya harus diperiksa dan semua orang yang terlibat tidak boleh berinteraksi di banyak tempat. Ini adalah salah satu poin kunci. Karena adanya gangguan, kita jadi kehilangan waktu. Kita membuat gangguan bagi orang-orang yang terlibat dan mungkin saja mereka akan lupa sesuatu. Beberapa barang bisa terlupakan atau diletakkan di tempat yang salah. Selalu pasang catatan, di tempat-tempat kamu bekerja, di panel, di alat pemurni itu sendiri. Selalu matikan peralatan, matikan daya dan tombol start-nya. Pastikan kondisi cuaca cocok untuk pekerjaan seperti ini, jadi tidak ada gelombang besar atau perubahan cuaca yang drastis. Siapkan suku cadangmu sebelum melakukan overhaul, jadi kamu tahu suku cadang apa yang akan digunakan. Semuanya akan dipisahkan, untuk bagian tambahan,
Suku cadang. Jadi kamu benar-benar tahu di mana mencarinya dan kemana harus langsung pergi, sehingga tidak membuang waktu tambahan. Jangan gunakan suku cadang jika stokmu habis. Jika stokmu habis, jangan gunakan suku cadang terakhir. Simpan untuk keadaan darurat. Peralatan yang akan digunakan harus dalam kondisi baik, termasuk perkakas tangan dan alat khusus. Karena ini sangat berpengaruh pada kualitas perawatan yang kamu lakukan. Masalah yang bisa terjadi dan muncul selama proses pemurnian atau sebelum persiapan proses pemurnian. Pencampuran oli akibat pengaturan katup yang salah di jalur. Jadi, hal ini bisa terjadi saat kamu mengatur tangki dan katupmu. Dan yang saya maksud dengan pencampuran, kamu bisa mencampur oli dari generator ke mesin utama atau sebaliknya. Hal lain yang bisa terjadi adalah meluapnya oli bak penampung dan kehilangan jumlah oli. Baik dalam jumlah besar maupun kecil, itu tidak masalah. Kita selalu bisa kehilangan oli. Dan inilah alasannya kenapa level tangki harus sesuai. Hal lain yang bisa terjadi adalah oli kita terkontaminasi air. Jika ada yang salah dengan purifier kita di dalam atau ada pengoperasian purifier yang tidak tepat, oli kita bisa tercampur air. Ini adalah kasus ekstrim yang sangat tidak kita inginkan. Dan itulah mengapa pemantauan yang kita lakukan pada purifier, pemeriksaan yang kita lakukan, serta sistem deteksi air di mesin utama akan mencegah terjadinya kerusakan besar. Kerusakan pada peralatan akibat pengoperasian yang salah bisa terjadi jika sepan tidak tepat dan pengoperasian tetap dilakukan melebihi batas yang seharusnya untuk overhaul dan kita tetap melanjutkan pengoperasian. Kerusakan akan terjadi karena purifier akan bekerja di luar batas dan rentang yang telah dirancang. Begitu juga dengan kondisinya. Di sini kita punya beberapa informasi tentang cara mengoperasikan purifier dan clarifier, kedua kondisi ini. Jadi PDF ini akan diberikan di akhir, kursus. Kamu akan mendapatkan akses ke sana. Ada perbedaan dalam prosedur klarifikasi. Ada perbedaan dalam pengaturannya. Ada juga perbedaan pada gravity disc yang kita pasang di atas. Pada clarifier, ada gravity disc khusus karena bisa menangani gravitasi lebih dari 0,991 kg per meter kubik dan lebih. Dan purifier akan beroperasi di bawah 0,991 pada suhu 15 derajat Celcius. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi disk clarifier? Ini adalah disk clarifier dan seperti yang bisa kamu lihat, di sini tertulis G-Hidanch. Ini adalah lubangnya, lubang 3 mm. Jadi, kamu harus benar-benar memperhatikan apakah purifier MU bekerja dalam mode clarifier atau purifier. Bagaimana cara memilih gravity disc? Pemilihan gravity disc membutuhkan dua variabel, berat jenis dan suhu pemisahan. Dimulai dari suhu pemisahan, misalnya kita akan memisahkan pada 70 derajat, yang merupakan contoh nomor 1. Kita langsung naik ke atas dan kita pilih berat jenisnya yaitu 0,925 dan kita menuju ke sini. Jadi, dengan kurva ini kita bertemu di titik ini, lalu kita buat proyeksi lurus, dan dari titik ini kita menuju ke 3000 liter per jam dan kita mendapatkan indikasi gravity disk kita yaitu V79 mm. Jadi, kamu akan pergi ke ruang spare part dan mencari gravity di 79 mm jika kamu ingin bekerja dengan laju alir tersebut. Jadi kamu akan menyesuaikan laju alir, suhu pemisahan. Oke, berat jenisnya tidak bisa kamu atur, tapi kamu tahu itu dari analisis bobos kamu, analisis kimia.
Apa itu operasi serius dan bagaimana cara melakukannya dalam kondisi normal? Jadi kita punya satu purifier yang dipasang dari tangki tertentu, dari settling tank dengan pompa yang terpasang di sini yang digerakkan oleh purifier. Dalam kebanyakan kasus, akan digunakan pompa eksternal, pompa suplai eksternal untuk purifier. Jadi, minyak bahan bakar melewati pemanas minyak bahan bakar, kemudian melalui katup 3 arah dan masuk ke purifier, lalu dari purifier menuju separator lain. Jadi, dalam sistem seri, ini adalah prosedur ketika kita mengirim dari satu purifier ke purifier lainnya. Dan, yang pasti kami perlu membuat beberapa penyesuaian pada pembersih Mitsubishi. Kita perlu membuat semacam monitor kebocoran, interlock. Jadi, ia akan bisa bekerja tanpa masalah apapun. Namun yang pasti untuk penyesuaiannya akan memerlukan waktu, beberapa verifikasi. Di sini, ini adalah lokasi sakelar alarm pemantau kebocoran. Karena gangguan pada purifier ini, itu juga akan mengganggu aliran di sini ke oli dan jadi purifier ini juga akan mati. Kamu juga bisa mengoperasikan satu purifier sebagai purifier dan yang lain sebagai clarifier. Ini juga, memungkinkan tapi seperti yang kita lihat, cara yang paling efektif dan paling sering digunakan adalah menjalankan dua purifier secara paralel. Jadi, setiap purifier akan berjalan secara terpisah ke jalur, ke hisap LSI dari settling dan mengirimkannya ke service tank secara terpisah. Dijalankan dengan laju rendah dan suhu tinggi sebisa mungkin sesuai dengan bahan bakar tertentu. Dan ini akan membantu meningkatkan efektivitas pembersihan. Jadi, bagaimana cara meningkatkan efektivitas pembersihan? Pemilahan dengan suhu tinggi, laju aliran rendah, pengoperasian dua purifier secara paralel, pengurasan yang tepat pada service tank dan settling tank, serta penyaringan dan filter yang halus. Selalu perhatikan suhu dan lakukan pemantauan. Pantau agar suhu di bunker tank minimal 40 derajat. Jaga suhu settling dan service tank selalu benar dan sesuai, serta siap digunakan kapan saja. Pastikan semua tangki yang hanya berisi sedikit minyak tetap siaga. Periksa apakah tracing berfungsi. Jangan mencampur bahan bakar. Tracing, ini sangat penting. Pastikan semua tracing dalam kondisi operasional. Ini akan membantu menjaga pipa tetap aman dan bebas dari segala jenis penyumbatan. Sekarang mari kita lihat diagram yang menarik ini. Jadi, di sini kita punya presentasi interface dan interface seharusnya berada di disk atas. Kamu tidak bisa melihat detail itu saat purifier sedang bekerja, tidak terlihat kemana arah interface, tapi yang pasti kalau interface itu rusak, kamu pasti akan tahu dan purifier MU pasti akan bocor. Sangat penting agar interface itu selalu ada. Alat khusus. Tentang alat khusus.